Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai tata surya dan alam semesta. Jadi ini merupakan materi IPA kelas 8. Nah, jadi semuanya pasti tahu ya apa yang dimaksud dengan tata surya atau jagat raya. Nah, jadi jagat raya ini adalah ruangan yang maha luas yang tak dapat diketahui atau dibayangkan luasnya. Jagat raya diduga bentuknya melengkung dan dalam keadaan memuai serta terdiri atas galaksi-galaksi atau sistem bintang-bintang yang jumlahnya ribuan. Jagat raya kita diperkirakan berumur sekitar 15 miliar tahun. Kemudian galaksi. Galaksi adalah sebuah sistem yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam. Kemudian gas dan debu, kosmik medium antar bintang, dan kemungkinan substansi hipotesis yang dikenal dengan materi gelap. Nah, jadi ada macam-macam galaksi yang kita kenal. Nah, ini merupakan galaksi di mana bumi berada. Kita lihat galaksi. Jadi galaksi ini merupakan yang memiliki bentuk spiral dengan diameter kira-kira 100.000 tahun cahaya. Kemudian galaksi Magellan ini merupakan galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti. Jadi jaraknya kurang lebih 150.000 tahun cahaya dan berada di belahan langit bagian selatan. Kemudian ada juga galaksi Ursa Major, ini berjarak sekitar 10 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Bentuk galaksi Ursa Major adalah elips dan rapat. Yang berikutnya ada galaksi Andromeda. Ada juga galaksi awan Magellan. Kemudian ada juga galaksi jauh yang terletak lebih dari 10 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti, dan termasuk galaksi jauh contohnya itu adalah galaksi Silveri, Triangulum, dan Whirlpool. Tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah sekelompok benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan sumber cahaya yang dikelilingi oleh planet-planet beserta satelit-satelitnya. Kemudian ada juga asteroid dan juga komet. Nah, jadi ini adalah teori pembentukan tata surya. Nah, jadi hipotesis kabut atau teori kondensasi atau teori pengentalan. Nah, jadi teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dan dikembangkan oleh Pierre de Laplace pada tahun 1796. Nah, teori ini menjelaskan bahwa matahari dan planet-planet berasal dari sebuah kabut pijar yang dipilin di jagat raya karena putarannya itu. Sebagian dari massa kabut lepas membentuk gelang-gelang sekeliling bagian utama gumpalan kabut itu. Gelang itu kemudian membentuk gumpalan-gumpalan dan akhirnya membeku menjadi planet-planet. Kemudian yang kedua, ada teori planetisme. Teori ini dikemukakan oleh dua orang Amerika yang bernama Chamberlain pada tahun 1843 sampai dengan 1928 dan F.R. Moulton pada tahun 1872 sampai dengan 1752 pada awal abad 20-an. Jadi teori ini hampir mirip dengan teori kabut, hanya saja di dalam kabut itu terdapat terdapat material padat yang berhamburan yang disebut dengan planetesimal. Masing-masing benda padat mempunyai daya tarik sehingga benda-benda saling tarik-menarik dan lambat laun berbentuk gumpalan besar yang disebut dengan planet. Kemudian yang kedua adalah teori pasang surut bintang. Teori ini dikemukakan oleh dua orang Inggris, James Jeans dan Harold Jeffrey, ya, di mana teori ini menjelaskan bahwa permukaan matahari terjadi karena proses pasang surut akibat daya tarik bintang besar yang melintasi sehingga membentuk tonjolan seperti cerutu, kemudian terputus, membentuk tetesan massa gas raksasa dan membeku menjadi planet-planet, dan matahari memiliki gaya tarik terhadap tetesan massa gas sehingga berubah menjadi tata surya. Yang membingungkan adalah bintang sebesar apa yang lewat dengan dekat dan hanya sekali terjadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah teori vortex dan
protoplanet. Jadi teori ini berawal dari hipotesis kabut Laplace dan Kent yang dikembangkan oleh Carl von Weizsäcker dan Gerard P. Kuiper pada tahun 1940-an, di mana teori ini menjelaskan bahwa nebula terdiri atas vortex-vortex yang merupakan sifat gerakan gas yang menyebabkan pola-pola sel yang bergejolak atau turbulence. Jadi pada batas antar sel turbulence terjadi tumbukan antar partikel yang kemudian membesar menjadi planet. Menurut Kuiper, planet terbentuk melalui golakan atau turbulence. Nebula yang membantu tumbukan planetesimal sehingga membesar menjadi protoplanet dan kemudian menjadi planet. Teori ini kemudian disebut dengan teori protoplanet. Yang berikutnya adalah anggota-anggota tata surya. Yang pertama adalah matahari.